Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya supaya saya terus bisa membuat video ataupun konten yang tujuannya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman dan juga bercerita dari saya pasca mengalami kebangkrutan dan loss di dunia trading, yaitu di binary option di platform Binomo. Nah teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi pada teman-teman semua yang tentunya teman-teman yang mengalami hal serupa seperti saya, supaya teman-teman bisa segera bangkit dan bisa segera menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah teman-teman akibat teman-teman loss di trading ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum lihat video saya sebelumnya, silahkan bisa lihat. Di situ saya bercerita tentang pengalaman saya yang mengalami loss di dunia trading. Dari situ saya mengalami bangkrut itu sekitar puluhan juta ya teman-teman ya. Saya belum menghitung jumlah keseluruhan. Cuma dari situ saya mengalami down mental dan juga mengalami teman-teman ya, stres berat secara psikologi. Dan dari situ saya sampai sekitar 2 minggu itu tidak bisa tidur, pikiran kemana-mana, tidak bisa tenang. Dan saya sampai tidak doyan makan ya teman-teman ya. Mau makan tuh rasanya tidak enak sama sekali. Baik teman-teman, jadi gini teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami hal serupa dengan saya, yang pertama teman-teman harus lakukan saat teman-teman mengalami loss ataupun bangkrut di dunia trading, teman-teman memantapkan diri. Yang pertama itu teman-teman bertanya pada diri sendiri dulu, apakah memang di dunia trading ini adalah jalan teman-teman yang harus teman-teman tetap teruskan atau lanjutkan, padahal teman-teman sudah mengalami bangkrut ataupun loss. Atau yang kedua, teman-teman harus berhenti saat ini juga sebelum teman-teman mengalami bangkrut ataupun loss lebih parah ataupun lebih banyak lagi. Teman-teman, pengalaman saya akibat trading tersebut memang benar itu kesalahan saya 100%. Saya tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan pihak Binomo, tetapi itu adalah pure kesalahan saya karena di situ memang ketamakan saya yang pertama, yang kedua emosional saya tidak bisa terkontrol, yang ketiga saya tidak pernah pakai yang namanya money management, yang keempat memang mindset saya adalah ingin cepat kaya. Lah itu yang salah teman-teman. Jadi setelah saya mengalami loss banyak, bangkrut itu sampai saya benar-benar lemas teman-teman, pusing. Karena apa? Karena saya sampai punya tanggungan hutang teman-teman. Pertama yang saya lakukan waktu itu adalah saya melakukan hening sejenak atau meditasi teman-teman. Meditasi. Dan saya melakukan hening meditasi itu di tempat sepi dan sunyi. Jadi saya di situ benar-benar hening, membuka hati dan berkata pada diri saya sendiri, apa sih sebenarnya kesalahan saya saat ini? Kok bisa saya sampai mengalami kerugian yang begitu besar? Menurut saya uang segitu sangat besar. Dan apa sih yang mengakibatkan aku sampai seperti ini? Nah, pasti saat itu juga pikiran teman-teman, seandainya waktu itu saya tidak kenal trading di Binomo, ataupun saya sampai tidak ikut-ikutan trading, mungkin saat ini saya tidak seperti ini. Nah, kebanyakan pasti teman-teman akan berpikiran seperti itu. Sama, saya saat sedang ini berpikiran seperti itu. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Setelah itu saya hening, terus hening itu sekitar 1 atau 2 jam teman-teman. Di saat hening itu saya benar-benar merenung terus
berusaha untuk ikhlas, tapi itu berat memang teman-teman, karena yakin uang itu tidak mungkin kembali teman-teman. Karena sudah hilang, anggap saja uang itu hilang karena kita kalah ataupun loss. Yang kedua, memperbaiki ibadahnya. Setelah meditasi dan ini, yang kedua saya mencoba memperbaiki ibadah saya. Yang awalnya mungkin sholatnya bolong-bolong, yang muslim, mohon maaf ini yang muslim sholatnya bolong-bolong, tolong sholatnya dijaga, diperbaiki 5 waktu tepat. Yang kedua, dekatkanlah diri pada Tuhan teman-teman masing-masing. Kalau saya, Tuhan saya Allah, jadi saya mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Allah, dan saya mohon petunjuk dari Allah. Apa sih yang sebenarnya terjadi, dan saya minta petunjuk dan juga solusinya. Yang ketiga, adalah terbuka. Jadi setelah meditasi, memperbaiki ibadah, sekitar 5 hari kemudian saya langsung terbuka kepada istri dan juga keluarga. Saya bercerita terus terang apa yang sedang saya alami. Banyak respon dari masing-masing, banyak yang responnya marah ataupun bahkan sebaliknya memberikan support dan motivasi. Tapi alhamdulillah kemarin istri dan juga keluarga saya memberikan support dan motivasi, walaupun mereka agak kecewa. Kenapa sih kamu kok ikut-ikutan kayak gini, tidak bilang dari dulu? Nah, itu yang mereka kecewakan. Tapi itu saya mencoba terbuka dan bercerita terus terang. Saat itu juga saya benar-benar menangis teman-teman, menangis dan tidak tahu saya harus gimana lagi. Intinya saya bercerita terus terang apa yang sedang saya alami dan apa yang sedang terjadi. Ini yang ketiga, terbuka. Yang keempat, ini setelah 1 minggu teman-teman, ini 1 minggu. Yang keempat, ini saya mencoba membuka peluang dan potensi diri saya, dan dari sini mencari peluang atau potensi yang dimiliki oleh kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dari penghasilan tambahan ataupun untuk menambah pemasukan kita, tentunya tujuannya untuk melunasi tanggungan-tanggungan yang akibat dari trading. Di sini paling sulit teman-teman, termasuknya paling sulit. Kenapa? Kalau di sini itu kita harus mempunyai konsentrasi yang tinggi dan kita harus fokus. Kebanyakan saya yang alami di sini itu saat saya sedang sejenak mencari solusi ataupun berpikir apa yang harus saya lakukan, langsung saya teringat penyesalan teman-teman, penyesalan dan rasa belum ikhlas kehilangan uang begitu besar di trading binomo. Itu rasanya belum ikhlas. Tapi gimana lagi ya teman-teman ya, kalau kita sudah masuk di nomor 4 untuk mencari potensi yang kita miliki, itu kita benar-benar harus merelakan apa yang sudah terjadi sebelumnya dan kita mengikhlaskan supaya kita bisa tenang untuk menemukan solusi apa yang harus saya lakukan. Nah, dari sini keempat ini teman-teman, alhamdulillah setelah 1 bulan berjalan, agak lama ya teman-teman ya, 1 bulan berjalan saya menemukan solusi, yaitu saya mencoba usaha sampingan teman-teman ya, dengan berjualan makanan ringan yang saya belanja di grosir dan saya masih di rumah, terus saya jual ke pedagang, ke teman-teman dan ke keluarga terdekat, di mana profit dari penjualan tersebut ya saya tujuannya untuk menutup hutang-hutang saya. Itu teman-teman. Kemungkinan usaha yang saya rintis saat ini, insya Allah kedepannya bukan hanya bisa menutup hutang-hutang, tapi bisa untuk terus saya lanjutkan sampai kapanpun. Dan saya ingin fokus, di samping saya sebagai karyawan, saya juga ingin menjadi seorang pebisnis atau pengusaha yang real ya teman-teman. Itu 4 ini silahkan teman-teman lakukan. Yang pertama, silahkan teman-teman meditasi, hening sejenak dan meratapi
apa sih yang sebenarnya terjadi sama saya, dan teman-teman benar-benar berpikir 1000 kali, bahkan lebih beribu-ribu kali, apakah saya harus kembali lagi ke trading, ataukah saya harus berhenti di trading saat ini juga. Dipikir lagi, kalau saya kembali ke trading, bisa kemungkinan teman-teman kalau belajar lama dan dapat mentor yang pas, bisa kemungkinan uang yang sudah hilang bisa kembali. Tapi itu dari perbandingan 100%, kemungkinan kecil hanya 5% ya teman-teman ya. 95%-nya atau mungkin bahkan 99%, kalau teman-teman kembali lagi ke dunia trading, pasti akan loss lagi teman-teman, dan teman-teman akan mengalami bangkrut yang lebih besar dari bangkrut sebelumnya. Itu teman-teman dari meditasi, teman-teman yakinkan apakah harus kembali dan apakah harus berhenti saat itu juga. Terus yang kedua, memperbaiki ibadahnya teman-teman. Silahkan dekatkan diri, kalau yang muslim silahkan ke masjid, sholatnya tepat waktu. Yang non muslim, misal Kristen, ke gereja meminta pertolongan sama Tuhan, meminta ampun, terus meminta jalan keluar. Terus yang ketiga, teman-teman silahkan terbuka sama istri ataupun keluarga lain yang terdekat sama teman-teman, terbuka dan bercerita tentang apa yang teman-teman alami. Jangan sampai teman-teman dipendam, ya, dipendam di dalam hati. Itu efeknya akan mengakibatkan teman-teman stres, depresi, bisa-bisa teman-teman gila karena tekanan batin, psikologi kita nggak terkontrol. Terus selanjutnya, karena sudah berjalan semuanya 1 minggu, teman-teman fokus mencari solusi atau peluang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk bisa melunasi tanggungan teman-teman terhadap semua gara-gara trading. Dan di sini teman-teman, mencari solusi itu memang agak sulit teman-teman, atau mencari ide untuk menambah pemasukan tambahan. Tapi jangan khawatir teman-teman, apalagi zaman sekarang itu banyak tutorial di YouTube, di Google dan lain sebagainya, itu banyak sekali teman-teman cara mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal. Contoh misal teman-teman bisa jadi afiliasi, terus atau mungkin menjadi dropshipper, berjualan barang online, atau mungkin yang teman-teman offline yang tidak punya modal bisa coba jadi maklar, menjualkan barang orang lain dan kita mengambil keuntungannya. Itu teman-teman dari saya, mungkin seperti itu pengalaman dari saya yang sedikit saya ceritakan untuk teman-teman, yang tujuannya supaya teman-teman bisa sedikit termotivasi dari pengalaman ataupun hal yang saya alami saat ini. Itu dari saya teman-teman. Semoga teman-teman yang mengalami hal serupa dengan saya bisa cepat pulih lagi, bisa bangkit dari keterpurukan lagi teman-teman, dan bisa melupakan semuanya, dan teman-teman benar-benar bangkit dari titik nol dan meraih sampai puncaknya. Dan teman-teman sampai saya doakan lunas semua, tidak ada tanggungan, dan teman-teman bisa menikmati kehidupan yang lebih baik lagi, tentunya teman-teman bersama anak, istri ataupun keluarga. Itu dari saya teman-teman. Intinya adalah semua itu tergantung pada diri kita masing-masing teman-teman ya. Diri kita yang bisa menolong kita sendiri. Tapi ingat, ada yang lebih bisa menolong kita, yaitu Tuhan kita masing-masing teman-teman. Tuhan itu mempunyai keajaiban yang luar biasa. Dari sini, dari perbaikan ibadah itu, saya sangat banyak sekali diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keajaiban rezeki yang tak terduga teman-teman. Nanti di next video saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan tips teman-teman, mungkin yang muslim teman-teman ya, khususnya ya yang muslim, memberikan zikir, amalan apa yang harus kita lakukan setiap hari agar doa kita mustajab, bisa bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman dari saya.
Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Sekali lagi mohon dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya bisa memberikan konten-konten video lain untuk memotivasi teman-teman semuanya. Itu dari saya teman-teman. Tetap semangat teman-teman, jangan pesimis, selalu optimis, yakin pada diri kita sendiri, semua akan selesai teman-teman. Uang bisa dicari teman-teman, ingat, uang bisa dicari, tapi kebahagiaan tidak akan pernah bisa dicari ataupun tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu yang pertama. Terbuka sama keluarga, istri, anak, itu adalah salah satu pembangkit untuk kita maju, untuk kita bisa semangat lagi. Karena itu salah satu pedoman kita untuk mencapai bahagia. Selanjutnya kita bisa mencari penghasilan tambahan ataupun pemasukan tambahan. Oke, itu teman-teman dari saya. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.